Halo, selamat datang di podcast komunitas AP Anti Pelakor. Saya William Darmawan akan membantu perbincangan pada kesempatan kali ini. Dan kalau kita lihat ya, bahwa kasus perselingkuhan, perceraian di masa sosial media ini semakin meningkat. Nah, kira-kira selingkuh itu tren atau kebutuhan ya? Kita akan membahasnya selama beberapa menit ke depan. Tentunya perbincangan yang inspiratif dan juga bermanfaat ini dipersembahkan oleh komunitas AP atau juga komunitas anti pelakor. Ngobrolnya santai-santai aja, sudah ada 3 narasumber di kesempatan podcast kali ini. Ada Mbak Ade Nova, founder komunitas anti pelakor. Halo Mbak Ade. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Mbak Ajeng Raffiando, psikolog. Halo Mbak Ajeng. Hai. Thank you ya udah bergabung Terima di kasih sudah podcast diundang. AP kali ini. Dan juga tentunya ada yang ganteng ya. Ada Bang Hendar Sammarantoko, pakar hukum. Halo Iya, Bang. halo. Terima kasih telah bergabung ya di Iya, podcast. sama-sama. Kita ngobrolnya santai-santai Santai aja. aja. Jangan terlalu serius tapi yang pastinya bermanfaat ya, karena ini podcast akan rutin muncul di YouTube channel kemudian juga di social media AP Production. Wah, kalau ngomongin soal selingkuh, kita juga melihat ya sekarang ini ada beberapa selebritis yang terkait dengan kasus perselingkuhan, bahkan bisa membuat rumah tangganya itu retak atau juga hancur. Mbak Ajeng, kenapa sih ini kok bisa banyak gini? Ini kebutuhan atau apa nih Mbak Ajeng? Oke, kalau kita bicara perselingkuhan sebetulnya kan nggak cuma di zaman sekarang. Yang membedakan tentunya kalau di zaman sekarang ya bisa viral, bisa banyak informasi yang diperoleh gitu ya. Lebih mudah ketahuan juga kalau misalnya melakukan perselingkuhan Lebih mungkin ya. ketahuan ya. Banyak akses ya kalau sekarang. Banyak akses, gampang juga ya, mudah lah ya kalau kita bicara informasi kan sangat gampang diperoleh gitu. Jadi kalau bicara perselingkuhan sebetulnya ini bukan kasus tahun 2 tahun, tapi sebetulnya bahkan dari zaman dulu ya terjadi perselingkuhan. Hanya saja yang membedakan kalau dahulu lebih banyak yang tertutup, makanya ada istilah apa namanya, simpanan ya kalau dulu ya, bener kan ya, karena disimpan gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang bisa jadi ada juga kondisi pergeseran norma di masyarakat yang menganggap bahwa ya perselingkuhan, ada yang bilang katanya ya biasalah itu gitu ya, bukan sesuatu hal yang ya gimana-gimana ya. Kembali lagi karena kalau saya sih melihat kondisi di masyarakat sekarang karena terlalu banyak informasi juga mengenai perselingkuhan, pada akhirnya mereka melihat perselingkuhan itu bisa jadi sesuatu yang bukan yang kayak dulu ya. Kalau dulu tuh kan kayaknya wah kalau ada perselingkuhan tuh jadinya aib banget. betul ya, gitu ya. Nah itu dia tuh. Jadi kita bisa lihat bahwa memang perselingkuhan bukan sesuatu hal yang kalau dibilang sekarang jadi tren, kalau menurut saya sih enggak sih gitu ya. Enggak, bukannya baru tren, nggak bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau dibilang kebutuhan, sebetulnya saya nggak setuju juga sih gitu ya. Kenapa? Tapi jangan-jangan gitu? ada kebutuhan-kebutuhan lain nih Mbak Ajeng, seperti kebutuhan misalnya suaminya tidak bisa memenuhi. Iya. Ya tadi bukan dari hal suaminya, bisa juga istri tidak bisa memenuhi. Tadi kebutuhan secara materi, psikologis juga, Betul. biologis Iya. bahkan. Iya. Ada yang bilang juga mungkin ya tadi ada kepuasan tersendiri dari orang-orang yang menjalankan perselingkuhan. Ini gimana nih dapatnya Mbak Ajeng? Kita jadi bicara tentang penyebab perselingkuhan ya, gitu ya. Banyak yang bilang katanya perselingkuhan terjadi karena misalnya rumah tangganya nggak bahagia. Menurut saya itu mitos. Oh. Itu mitos ya? Oke, Mitos. Banyak yang bahagia juga Belum selingkuh. tentu loh, Belum pernikahan tentu. yang bahagia juga bisa terkait jadi ada perselingkuhan gitu karena Bahagia lagi waktu iya. Abang nih kayak ketidakpuasan dalam hubungan. Kemudian ada yang misalnya mengatakan antara cinta dan kesetiaan itu berbeda. Jadi bukannya berarti tidak cinta sama pasangan, tapi dia menganggap bahwa ya cinta itu nggak sejalan sama si kesetiaan gitu. Ada yang bilang gitu. Ada yang juga karena alasan ego. Itu juga banyak tuh egonya gitu, egonya wah saya siapa gitu ya, jadi ya berhak dong untuk melakukan hal tersebut. Ada yang begitu, ada yang karena memang kendala komunikasi, ada banyak hal, banyak sekali faktor-faktor penyebab perselingkuhan. Ada juga yang sebetulnya tidak berniat,
tapi tergelincir itu juga banyak. Ya begitulah ya. Itu ya benar ya. Jadi ya dok, kalau misalnya perselingkuhan itu bisa terjadi kalau tidak ada niat tapi peluang ada tetap terjadi gitu ya. Iya. Jadi kalau ada peluang tapi niat nggak ada tapi tetap terjadi gitu ya. Jadi mau nggak mau ya dok ya. Jadi kalau ada yang bilang nih gitu ya, harus ada kemauan, ada kesempatan. Harus ada dua-duanya, iya. Tapi kalau nggak ada kemauan, tapi ada kesempatan pun ya kalau nggak mau nggak terjadi. Ada kesempatannya banyak, tapi orangnya tidak mau, ya nggak akan terjadi juga Mbak. Gitu. Balik ke pribadi masing-masing. Iya, betul. Intinya artinya kemauannya nih ya. Kalau kesempatan mungkin banyak. Kesempatan banyak ya kan. Betul, apalagi akses sekarang juga lebih mudah ya. Hanya DM lewat Instagram, kalau kita mau ngeresponnya tinggal bales aja, itu bisa satu awal permulaan dari perselingkuhan. Itu. Tadi saya mau menggali ke Mbak Ade ya. Mbak Ade ini juga punya cerita pengalaman, tapi tahan dulu. Bang Endarsam, kalau dari kasus tingkat perceraian, kemudian juga yang menggugat, gitu, itu banyak nggak sih Bang? Sangat dominan sebenarnya. Jadi dominan sekali bahwa contoh ya, di beberapa, kalau kita ambil di pengadilan agama ya, khususnya Muslim, itu dominan yang satu itu kan masalah ekonomi sebenarnya. Nah, masalah ekonomi ini mungkin hampir 70%. Dan itu kalau kita di beberapa daerah tertentu, itu ada musim-musimnya malah. Jadi ada musim-musimnya. Ada musim-musim tertentu itu tanda kutip panen untuk masalah perceraian. Dan di musim tertentu itu tendensinya menurun. Nah, ini kenapa? Salah satu ininya memang dominannya ekonomi. Nah, dari ekonomi tersebut kan ada dua. Ekonomi ini kalau ekonominya lagi turun, ya kan? Ekonomi turun, mungkin dari pihak perempuan yang nggak puas, ya kan? Akhirnya mencoba untuk untuk bercerai dan mencari lelaki lain. Nah, dari sisi yang lain, mungkin dari sisi sudut pandang pria yang lebih dominan, ketika ekonomi naik, ya itu tadi, ya kan, dia baru mencari tingkat kebahagiaan yang lebih lagi seperti itu. Jadi memang, ya ketemuan itu timbul. Jadi secara global dia seperti itu biasanya. Isu-isu yang ada, memang beberapa kasus, banyak terjadi kasus yang ada masuk ke pengadilan itu, memang ada yang spesifik yang bahwa ada pria idaman lain, ada wanita idaman lain. Nah ini sebenarnya merupakan bukan suatu fenomena, sama seperti kata Mbak Ajeng tadi, ini sesuatu hal yang dari dulu sebenarnya sudah ada, sudah terjadi. Cuman memang intensitasnya saat ini makin tinggi. Nah, ya, karena itu tadi seperti kebutuhan iya, aduh saya nggak bisa ngomong nih, iya kan, iya, jadi karena itu intensitasnya memang kalau kita lihat secara itu sangat tinggi ya. Kalau saya rasa ya kesempatan, karena kalau kita bicara tadi kan udah kita disinggung sedikit, kalau lewat media sosial sudah gampang sekarang. Contoh kalau dulu untuk melakukan suatu perselingkuhan itu niatnya harus ada dulu dibanding kesempatan. Iya, jadi lebih kepada niat baru mencari kesempatan. Harus lewat telepon rumah. Iya, harus cari-cari. Kadang-kadang mungkin nongkrong di mall di siapa ini kan kayak seperti itu. Kalau sekarang lebih dominan biasanya entry point-nya dari kesempatan. Karena nggak apa-apa taruh di media sosial kita, ada yang DM, ada yang apa segala macam, kesempatan datang, oh dilihat, oke juga nih segala macam. Akhirnya baru timbul niat. Jadi ini yang lebih dominan. Trennya cukup meningkat, tapi caranya modus ininya itu mulai berubah ya. Cara teknisnya dia mulai berubah untuk saat itu. Lebih seperti itu sih ininya, ya kan. Jadi kalau saat ini bulan apa ya? Jadi kalau saat ini nih ada bulan-bulan. Saya baca di sosmed katanya ada yang antri. Ada yang bilang antri antri di pengadilan. Oh iya, memang seperti itu. Kasus perceraian. Jadi bulan Mei salah satu bulan favorit. Iya. Setelah Lebaran. Uang habis. Iya, uang habis. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau saya melihat sih lebih ke ini ya. Intinya faktor ekonomi sangat besar, sangat dominan sekali. Kalau ketika ekonomi sudah tidak baik, itu muncul masalah-masalah lain, mulai ngungkit yang lain-lain nih, ya kan, ketidakpuasan sebelumnya itu mulai terungkit segala macam. Konflik makin besar. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ketika ekonomi kita juga baik ya, memang kalau pada dasarnya
udah habit, ya kan, memang ada kesempatan juga begitu besar, godaannya begitu besar, ya kembali lagi. Dan lingkungan juga pengaruh itu, lingkungan, iya, baik itu laki-laki atau perempuan, dia punya circle, ya kan, tentunya kalau di laki-laki, waduh, apa ya? Toxic circle ya, pengen gagah-gagahan nih, gua punya berapa ini, ya kan. Begitu juga ya, begitu juga yang flexing. Nah, perempuan juga kan, iya, perempuan juga kan kayak gitu juga. Sampai ada, kita pernah dengar ada arisan ibu-ibu tertentu, ya kan, hadiahnya cowok, ya kan, gitu. Nah, itu ya memang terjadi, dan saya memang di beberapa case kita sempat menangani hal-hal seperti itu, isu-isu seperti itu. Tapi kalau yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Bang Hendarsam dan juga tadi Mbak Ajeng ya, sebetulnya perselingkuhan ini nggak hanya di kota besar ya rentan, tapi juga di semua tadi lini masyarakat kita ya, dan tentunya tadi dengan adanya kesempatan dan kemauan tadi. Nah, nanti juga kita akan menggali juga nih gimana caranya supaya rumah tangga kita juga tadi jangan sampai terjadi perselingkuhan, jangan sampai ada kesempatan untuk terjadi perselingkuhan nanti ya, saya galinya. Saya ke Mbak Ade dulu nih, Mbak Ade. Ini kan ada AP Production-nya, Anti Pelakor Production, di mana ini komunitas yang tentunya bergerak juga untuk membina, kemudian juga merangkul ibu-ibu korban perselingkuhan, perceraian juga. Nah, ini apa sih Mbak kegiatannya? Nah, kami itu AP itu adalah komunitas anti pelakor. Jadi kami ini sebenarnya awalnya saya membentuk founder ini adalah saya founder dari komunitas anti pelakor. Awalnya itu pengalaman pribadi. Jadi pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi saya salah satu korban. Nah, pada saat itu saya menganggap bahwa hal ini, ini big issue sebenarnya dalam kehidupan saya. Tapi kalau misalnya saya anggap ini sebagai pribadi saja, saya tidak bisa banyak membantu orang lain. Saya tipe orang yang proaktif, jadi kemudian saya membangun suatu komunitas anti pelakor yang dimana kami secara langsung merangkul wanita-wanita korban keluarga yang berantakan ya karena pelakor. Juga kami juga memfasilitasi ya, mengedukasi mereka sehingga bagaimana caranya membina rumah tangga yang harmonis, bagaimana cara untuk mengkomunikasikan pasangan, karena seperti yang dokter tadi bilang banyak faktor ya mempengaruhi seseorang itu melakukan suatu selingkuhan atau rumah tangga itu berantakan atau mungkin hubungan yang kurang harmonis antar pasangan. Jadi nggak harus selalu satu yang salah, bisa juga dari segala aspek gitu loh. Nah, kami sebagai komunitas anti pelakor bedanya dengan komunitas lain adalah kami lebih proaktif. Jadi kami akan intens melakukan berbagai kegiatan offline dan online secara media sosial juga secara offline, melakukan seminar, gathering. Intinya adalah mengedukasi, menambah wawasan terhadap pasangan atau calon pasangan atau untuk rumah tangga atau mungkin yang sudah bercerai. Karena kita lihat bahwa dengan adanya keluarga yang sudah bercerai, ibu dan anak itu membutuhkan support system. Kami di sini menjadi support systemnya, dengan keinginan kami menjadi support system mereka, korban-korban yang ya berantakan karena pelakor. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa sebagian besar korban-korbannya adalah wanita ya, Mbak, atau memang wanita semua? Sebagian besar, sebagian besar. Dominannya ya, gitu loh. Tapi tidak menutup kemungkinan juga banyak di luar sana juga laki-laki juga kena, ada gitu. Dan karena ya itu semuanya relevan terhadap teknologi ya. Jadi tingginya perselingkuhan, tingginya kasus itu memang semakin tinggi media sosial, semakin tinggi internet pemakaian. Itu kita juga sedang melakukan survei riset ya, berapa lama sehingga orang memutuskan untuk berselingkuh gitu dengan memakai intens media sosial atau internet gitu. Itu kita juga lagi sedang melakukan riset sih. Gitu. Ya, tadi kan juga dibilang bahwa AP ini juga merangkul masyarakat tadi korban perselingkuhan dan kenapa namanya pelakor, Mbak? Memang pelakor itu banyak ya? Apa dia sudah bentuknya komunitas juga di luar sana, ada komunitas pelakor juga atau mungkin ada yang memang berprofesi seperti itu? Ya, jadi ini gimana sih kalau fakta yang Mbak Ade temukan gitu ya sampai akhirnya bisa membentuk komunitas? Oke, mungkin banyak yang tidak maksudnya gini, saya juga baru paham bahwa banyak hal yang kenapa orang menyebut dirinya pelakor ya. Pelakor itu perebut laki orang ya kan. Tapi ada juga suatu badan yang mengambil ini sebagai keuntungan
pelakor. Jadi kayak apa ya? Kayak komunitas untuk meng-grab om-om, bapak-bapak sehingga mereka bisa mendapatkan income, terus nanti income-nya itu disetorin ke satu inilah. Itu ada juga. Ada. Terorganisir. Ya, terorganisir. Dan banyak yang tidak tahu gitu loh. Maka kita di sini. Nah, inilah makanya komunitas anti pelakor itu kenapa? Karena kita ingin mengedukasi. Ya. Tapi yang mandiri juga berarti lebih banyak dong ya, Ya, Mbak, ya? ya mandiri banyak. Ya. Ya. Ya, Oh, ya soalnya banyak. jadi target. Target nih. Dan mereka punya database. Jadi misalnya siapa yang punya income segini, siapa yang punya itu. Mereka punya database. Jadi memang sudah ditargetkan orang tersebut gitu loh. Kalau dari ceritanya Mbak Ade ini tampaknya cowok ya yang jadi target ya. Soalnya kalau kita bicara anti pelakor kan kesannya Lebih ya ke laki-laki. laki-laki. Mungkin kalau anti perselingkuhan beda tuh Mbak. Iya. Karena yang pembinor belum ada. Belum muncul. Jarang ya. Kalau gitu memang salah satu targetnya adalah tadi biasanya pria ya, Ya. terus juga lebih mapan, sehingga rumah tangganya jadi lebih jadi berantakan ya, Ya. terjadi Ya. perceraian. Dan ini maaf Mbak Ade ini juga terjadi pada case-nya Mbak Ade secara Ya, pribadi. ya, secara Boleh pribadi. sharing nggak Mbak Ade ceritain sedikit gitu? Oh, case-nya saya, ya. Saya juga baru mengetahui hal perselingkuhan itu setelah sudah 6 tahun terjadi ya. Jadi mantan suami tidak gamblang ya, tentu ya diam-diamlah melakukan perselingkuhan. Nikah siri di balik, ya saya nggak tahu ya bahwa dia sudah melakukan itu. Dan kemudian saya juga baru mengetahui dia sudah mempunyai anak dari perselingkuhan itu, dari nikah sirihnya. Ya. Banyak sekali yang saya belajar bahwa ternyata manusia tuh nggak harus selalu yang kamu lihat gitu loh. Ternyata kita juga harus mengenal dia yang di luar sana, bagaimana lingkungannya dia, bagaimana cara dia berteman gitu kan. Karena di rumah saja. ya, bukan di rumah saja, dan itu juga perlu ibu-ibu, maaf mungkin dengan saya berbagi ini, jadi saya ingin menghimbau para ibu-ibu di sana, para wanita untuk juga mengecek lingkungan, juga mengecek pergaulan ya gitu loh, karena awalnya mantan suami juga tidak seperti itu gitu loh awalnya. Jadi dia tergiur lingkungan, tergiur dari pergaulan seperti itu. Ya itu kesempatan ya. Kesempatan itu ditimbulkan gitu loh oleh lingkungannya dia gitu loh. Mbak Ajeng, jadi memang kalau kita melihat ya salah satu case yang terjadi pada Mbak Ade bahwa di luar sana itu ada juga ya memang ada seperti kepuasan tersendiri ketika dia mendapatkan tadi pasangan orang lain, pengagum kan gitu. Jadi tadi kembali lagi kan ada orang yang mengagumi gitu. Yang mungkin secara finansialnya lebih baik gitu. Ini gimana pandangannya Mbak? Jadi kan kalau kita lihat alasan perselingkuhan tadi kan sangat banyak ya gitu ya, sebenarnya banyak banget gitu ya. Terkait juga bagaimana si egonya seseorang ketika misalnya ada pengagum, ada yang suka sama dia, memberikan perhatian lebih. Kalau misalnya dengan pasangan yang resmi bisa jadi hubungan sudah sepertinya rutinitas gitu ya. Sementara ketemu sama yang lain kan jadi ada dinamikanya, jadi ada beda gitu ya gitu. Walaupun nanti akhirnya sama aja sih ya gitu. Ujung-ujungnya itu sama aja kok gitu ya. Sama aja nggak gitu ya. Jadi kita lihat bahwa yang namanya perselingkuhan ini tentunya kita perlu sadari bahwa ya namanya kita punya pasangan sebetulnya nomor satu menurut saya jangan percaya 100% sama pasangan kita. Oh, ini tipsnya gitu. Iya. Tipsnya adalah kita nggak boleh loh percaya 100% sama pasangan kita. Itu benar karena waktu saya masih menikah dengan mantan itu saya nggak pernah cek HP, saya tidak pernah cek pergaulan. Saya menganggap dia ya seperti Mbak Ade kenal dari dulu ya gitu, dari dulu kenalnya seperti apa, tapi lupa bahwa yang namanya manusia itu bisa berubah, sifatnya karakter seseorang itu dinamis gitu ya, maksudnya perubahan akan bisa terjadi. Kemudian juga jangan lupa pasangan kita manusia biasa, pasangan kita bisa melakukan kesalahan yang memang tadi saya bilang kan banyak yang juga nggak rencana loh gitu loh, bukan sesuatu hal yang ya saya mau ini gitu ya kan nggak juga gitu gitu. Banyak yang terbawa arus, banyak yang ada seseorang yang sangat menginfluence dia gitu ya. mempengaruhi ya. Jadi ketika kita memegang
pandangan bahwa oke, karena pasangan saya manusia biasa dan saya pun manusia biasa, berarti memang kita juga nggak bisa percaya 100%. Bukannya nggak boleh percaya, saya bilang nggak bisa kita percaya 100% sama pasangan. Berarti kita juga perlu menjaga pasangan kita, mengingatkan juga, dan juga kita mengingatkan diri sendiri, karena yang perlu diingat itu sih, nggak cuma pasangan kita pun juga bisa tergelincir loh gitu loh. Makanya kan harus saling menjaga. Jadi komitmen pernikahan, bagaimana kita melihat pernikahan itu seperti apa, dan bagaimana kita menjaga saling percaya, saling kontribusi dari masing-masing pasangan. Terkait dengan tadi kan banyak yang cerita finansial ya, pengaruh ya kan katanya dalam suka dan duka. Gimana tuh Bang? Suka dan suka aja. Suka dan duka Bang, gimana nih Bang? Jadi memang kita melihat gini, kalau saya melihat secara sosiologis dulu ya, nanti kan kalau kita ke masalah hukumnya, memang dari sudut pandang laki-laki, mungkin ini sudut pandang laki-laki dulu, melihatnya ada dua dia. Satu bahwa dia berselingkuh, tapi dia masih mempunyai komitmen sebenarnya. Jadi berselingkuh hanya untuk bersenang-senang saja. Oh itu namanya tuh ada tuh serial affair. Oh ya, dia tuh hanya untuk, tapi dia berpikir ini tidak akan nggak akan lama, hanya untuk dia berselingkuh. Yang kedua memang dia berselingkuh tanpa dia tahu arah tujuannya mau kemana. Dia mau hanyut kemana ini ya lihat nantilah kan kayak gitu. Nah ini kan ya Pak ya. Nah, kalau yang beberapa case yang kita tangani, yang kami ini kan ya seperti itu ininya. Jadi ya yang ketiga mungkin kalau kita melihat memang bahwa sebenarnya kalau dari sudut pandang laki-laki terutama ya kan ya komitmen sebenarnya intinya, dan juga bisa membatasi dirinya sendiri gitu loh. Karena beberapa contoh di beberapa orang seperti apa Bang, cara saya membatasi diri untuk mereka yang saya tahu ya, yang mereka suka ini, saya nggak mau pegang uang banyak-banyak, saya kasih bini saya semua. Kalau saya pegang terlalu ini ya kan, ya ini macam-macam nantinya. Atau kedua dia mengalihkannya ke hobi. Jadi makanya kalau ibu-ibu ya kan segala macam, kalau lakinya suaminya punya hobi itu jangan dilarang-larang. Karena salah satu cara dia untuk mengalihkan. Iya. Untuk mengalihkan itu sebenarnya ya kan. Padahal kan dibanding di luar bengong ya kan, mau ngapain ini kan ya kan. Sedangkan waduh mungkin banyak yang dilihatnya caranya mungkin seperti itu. Yang saya dapat ya dari bukan saya sendiri loh itu Itu bukan pengalaman pribadi ya? Bukan kan. Teman-teman yang kita serap seperti itu dia. Ya, jadi kalau ada suaminya melakukan hobi ya biarkan saja ya, biarkan saja dengan kesenangan yang ada ya. Kalau bisa bareng. Atau bareng. Kalau bisa bareng. Atau bareng. Ya. Kalau bisa hobinya kita jalani bersama itu lebih oke loh. Ikatan emosionalnya jadi dapat. Seperti kata Mbak Ade tadi kan, dengan Mbak Ajeng tahu kegiatan suami di luar dengan siapa dia, ya kan. Kalau dia hobinya dengan siapa, teman-temannya siapa, kan temannya ini ini toksik atau tidak kan kita bisa tahu kan kayak gitu. Jadi mungkin itu salah satu caranya ya untuk kita itu kan itu. Wah ini tipsnya langsung keluar ya. langsung ya. Dan kalau kita mendengar ya dari apa yang disampaikan oleh narasumber ini banyak sekali manfaatnya ya untuk Anda yang menyaksikan podcast AP, dan nanti kita juga mau tahu nih mungkin bagaimana caranya supaya rumah tangga kita juga tidak digoda. Tapi tadi menarik loh apa yang saya Mbak Ajeng ya, bahwa yang digoda itu ya bukan hanya suami, kadang-kadang istrinya juga bisa digoda ya. Jadi siapapun bisa ya. Tapi sebelum saya ke situ, saya ke Bang Hendarsam dulu. Bang Hendarsam, dari kasus-kasus yang ada nih Bang Hendarsam. Tapi sebagian besar tadi kan dibilang soal finansial ya, tapi ada nggak sih Bang? Kayak misalnya, oh ini suami kurang perhatian gitu, oh ini istri kurang perhatian, atau mungkin ada case-case yang lain nggak yang pernah dihadapin yang katanya dengan ya mungkin tuntutan perceraian. Kita juga mendengar ya ada beberapa selebritis ya yang sekarang lagi viral ya. Mungkin Anda semua tahu ya beberapa selebritis yang ya mungkin ada yang masalah finansial juga, ada juga yang karena tadi ada pelakor juga ini gimana? Iya. Jadi memang kalau untuk kebetulan saya memang di saat ini tidak spesialis itu. Cuman kita pengalaman kita, saya kurang lebih 10 tahun sebelum ini saya memang banyak menangani kasus-kasus keluarga. Jadi variatif sekali. Jadi memang
tantangan untuk para rumah tangga yang sudah mempunyai finansial yang cukup. Yang paling utama tantangannya adalah komunikasi. Jadi kalau di situ komunikasi tersumbat itu apa? Biasanya untuk pasangan yang sudah mapan, ya kan? Karena kan kesibukan masing-masing. Satu sudah suami udah ngurusin kantor, pulang ini bola-balik segala macam, komunikasi terus. Yang istri merasa banyak hal yang dipendam mungkin gitu. Jadi banyak hal yang dipendam dan tidak bisa tersampaikan. Laki-laki juga kadang seperti itu, ya kan? Banyak hal yang dia kurangnya ini segala macam. Ini sama-sama mendem nih, ujungnya sama-sama mendem jadi batu es, ya kan? Di satu titik komunikasi tidak dibicarakan. Dan kemudian membicarakannya atau curhatnya ke pihak yang lain, ke pihak ketiga. Katanya kalau karakter perempuan itu senang curhat. Senang curhat. Nah, senang curhat. Tapi benar, maksudnya suka kan perempuan. Makanya kalau bicara yang datang ke tempat praktek, ke tempat konseling, itu kebanyakan perempuan. Dia pengen curhat sebenarnya. Karena memang curhat, mereka buat perempuan itu dia curhat itu akan membantu dia. Tapi kalau buat pria biasanya ketika ada masalah, ada kecenderungan dia menarik diri justru. Dia nggak cerita gitu loh, karena katanya itu terkait sama pria itu dibesarkan dengan katanya dia harus ambil keputusan, dia harus bisa mengelola emosinya harus gitu loh. Betul. Nah, itu dia tuh. Itu juga satu hal yang menurut saya jadi justru jadi konflik, karena yang satu sebetulnya punya masalah tapi dia nggak bicara sama pasangannya, yang pasangannya bingung. Ini gimana nih? Kenapa sih kok nggak bilang? Nah, itu dia tuh jadinya. Bagaimana menjembatani itu tuh, Dok? Supaya bisa ketemu di tengah itu. Nah, itu dia tuh. Tantangannya di situ. Jadi saya mungkin hampir sama kayak Mbak Ajeng sebenarnya ya. Jadi pada saat kita mendapatkan permasalahan seperti itu kan sebelum kita masuk pada upaya hukum. Jadi tugas pertama dari seorang lawyer atau advokat itu kita coba damaikan. Nah, tentunya kita harus tarik simpul. Jadi mau nggak mau saya nggak belajar secara ini, cuman karena berdasarkan pengalaman, sudah sering banget kita mediasi. Jadi intinya sebenarnya itu komunikasi sebenarnya. Cuman itu nggak terungkap ketika komunikasi, Mama ya. Tapi dengan dengan cara berbicara yang baik ya, bukan saling marah-marah segala macam ya. Cara bicara, kamu apa ininya, ya kan? Nah, kadang-kadang kan nggak ketemu nih, karena sumbat. Jadi kebutuhan masing-masing. Kan, gitu. Jadi saya sistemnya kaukus itu satu-satu, ya kan? Oke, sekarang ibu apa ininya? Ini terhadap suami apa aja, ya kan, keluhan begini bang, begini ya kita list, oke ya. Nah, habis itu dari suami juga maunya ininya apa, seperti begini. Nah, tapi saya akan kasih tetap secara lembut, secara soft, saya akan kasih bahwa nggak semua yang di standar pemikiran daripada istri itu semuanya benar, gitu. Karena akan saya padukan dengan suami itu gini loh, Bu. Laki-laki itu nggak gitu sebenarnya, harus ngerti perspektifnya berbeda. Begitu juga perempuan. Saya bilang perempuan tuh gitu, makanya kayak ada lagu itu karena apa? Karena wanita ingin dimengerti, bener kan? Ingin dimengerti, pengen dimengerti. Jadi perspektifnya ini yang harus sebenarnya kita coba sinergikan, cari dimensi mediasi. Nah, kalau pengalaman saya pribadi ya, saya dengan istri biasanya ngomong. Saya ngomong, saya nggak suka kamu gini, saya nggak suka. Cuman ya dia pun challenge juga ya. Saya nggak bisa kalau mau gitu, harus begini. Ya udah kita bicara, cari titik temunya. Tapi kalau saya rasa paling itu tuh komunikasi. Kalau udah jalan sendiri-sendiri, kehidupan rumah tangga kita itu berjalan sendiri-sendiri, satu sisi udah sedikit satu hari mendem tuh satu poin, straight tambah ya kan, besok tambah lagi, udah numpuk, dia sudah numpuk. Jadi itu yang ketika kita mencoba memediasikan itu, mendamaikan itu, ya di list dulu, ya banyak yang berhasil, banyak kok yang berhasil. Karena jadi memang kalau perselingkuhan terjadi, jalannya bukan hanya masalah bercerai, kan banyak orang sudah mikirnya ya udah bercerai, tapi sebenarnya enggak. Kalau menurut saya kita perlu timbang dulu loh, gitu. Sebetulnya dulu. What happened, kenapa bisa terjadi ya Bang, betul, ya betul. Gitu. Makanya saya melihat kan gini, jadi khususnya di kultur kita ya, bahwa
mahligai pernikahan rumah tangga itu merupakan sesuatu hal yang sifatnya paling tinggi lah ya, mau di agama apapun ya. Tapi memang standar moral kita kan beda dengan luar. Kalau luar itu kan udah nggak cocok, nggak ini klop ya udah kan gitu. Kalau kita ini kan sebenarnya yang nomor satu itu komitmen kalau menurut saya. Karena orang tua kita aja bisa kok. Kadang-kadang mau ngomong ya, kita ngeliat orang tua kita lempar-lemparan piring juga, ya kan gitu kan? Nah, kan kita coba kalau gitu dikit, kamu udah kasar segala macam, ya kan gitu kan? Karena kan yang nilai yang kita bisa dapatkan sebenarnya komitmen dulu. Komitmen itu dari kedua-duanya memang. Kedua belah pihak. Kedua belah pihak harus komitmen bahwa pernikahan ini harus diselamatkan itu dulu. Nah, ketika kedua belah pihak sudah sepakat dari awal tentang masalah itu, yang lain itu bisa kita cari jalannya, titik temunya ada gitu. Dapat pencerahan ya dari Bang Endarsan, dari Mbak Ajeng. Ya. Tapi nih sebelum kita closing di podcast kali ini, saya mau minta tipsnya dari Mbak Ajeng. Selain tadi komunikasi, kemudian juga percaya juga perlu dibangun, tapi jangan percaya 100% ya. Bisa jadi suami kita yang nggak digoda ya, tapi malah kitanya ya mungkin yang tergoda dari pihak wanitanya. Jadi siapapun tuh sebetulnya ada aja kesempatan. Itu ya, jadi tergantung mau atau enggak gitu. Betul, mau apa enggak nih, misalnya ada DM dari siapa gitu, dari cewek mana gitu, mau dibales apa enggak. Tanggepin apa enggak, ya kan? Betul, silakan Mbak Ajeng tipsnya nih sebagai closing statement. Jadi tipsnya adalah supaya kita terhindar dari perselingkuhan, nomor satu, kita perlu menyatukan pemikiran bersama antar pasangan terkait dengan komitmen kita, bagaimana kita bisa saling percaya, dan bagaimana cara kita menjaga komunikasi kita dengan baik. Iya. Wah, ini seru ya perbincangan dengan Mbak Ajeng, Mbak Endarsan, Mbak Ade, ini pokoknya menginspirasi sekali ya podcast kita. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube yang dimiliki oleh AP ya, ketik saja AP Production, Anda bisa langsung subscribe channel kami. Dan jangan lupa juga akan ada film yang berkaitan dengan perselingkuhan. Boleh dipromosiin Mbak Ade. Ya nanti kita akan kita kerjasama collaboration ya. Itu ada film tentang perselingkuhan yang judulnya Detektif Jaga Jarak yang tanggal 26 Mei akan premier. 26 Mei 2023 ya. 2023. Udah sebentar lagi. Bentar lagi ya. Jadi, tapi nanti akan masuk ke bioskop-bioskop tanggal 1 Juni. Ya, jadi bisa disaksikan di bioskop-bioskop ya di seluruh Indonesia. Dan film ini dibintangi oleh Martino Leo dan juga banyak sekali aktris-aktris yang tentunya bisa Anda saksikan di bioskop mulai 1 Juni ya Mbak Dea, Detektif Jaga Jarak. Jadi AP bekerja sama juga ya. Ya, kerjasama. Support ya untuk film ini. Baik, semoga yang disampaikan bermanfaat untuk Anda semua pemirsa podcast AP, dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube kami. Saya William Darmawan, sampai jumpa.